Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai tentang aritmatik komputer ya, teman-teman. Oke. Nah, di dalam aritmatik ini kita akan membahas tentang kode biner ya sejauh ini. Jadi meliputi yaitu data huruf akan dirubah prosesnya ya. Data huruf akan dirubah menjadi kode ASCII. Jadi begini maksudnya teman-teman. Kita selama ini dalam mengoperasikan komputer itu dibantu dengan sistem operasi penjembatannya ya antara kita user dengan bahasa mesin yaitu mesin si komputer, dan itu akan diterjemahkan oleh di sistem informasi sistem operasi gitu ya. Nah, di sini data huruf akan dirubah menjadi kode ASCII. Kode ASCII ini yaitu yang tersedia di sistem operasi. Dari kode ASCII dirubah menjadi bilangan biner, yaitu 0 dan 1 ya teman-teman. Jadi dari kode ASCII yang disediakan di sistem operasi, nanti sistem operasi akan dirubah menjadi bilangan biner. Terus data gambar, video dan seterusnya. Ini data gambar merupakan kumpulan dari angka-angka titik berupa titik atau pixel, dan angka tersebut yang akan dirubah dalam bentuk biner. Jadi teman-teman di dalam gambar itu ada titik-titik atau berupa pixel yang terdiri dari kumpulan angka-angka ya teman-teman. Oke, semua data direpresentasikan atau dituliskan dalam bentuk 0 dan 1 ya. Jadi semua harus paham bahwa itu huruf, angka yang ada di keyboard gitu kan, setelah itu gambar sebagainya itu akan direpresentasikan atau dituliskan oleh sistem operasi ke bahasa mesin berupa bentuk 0 dan 1. Oke, setelah itu proses dikodekan dalam biner ya kan. Nah, jadi proses yang ada di sistem operasi yaitu sebagian operasi yang ada dalam proses komputer adalah operasi aritmatika. Jadi teman-teman harus diketahui bahwa munculnya komputer itu basicnya adalah dari matematika, sehingga muncul sains atau dikombinasi ilmu sains dan matematika, maka muncullah komputer. Nah, di dalam aritmatika itu ada operasi aritmatika apa saja, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah pembahasan tentang penambahan ya. Nah, kita perlu ketahui bahwa bilangan desimal yaitu berupa dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Teman-teman itu bilangan desimal, dan bilangan biner yaitu 0 dan 1. Oke. Ini adalah rumus ketentuan yang sudah ditentukan gitu kan. Jika 0 tambah 0 maka sama dengan 0 ya. Ini rumus ketentuannya ya. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. Oke, ini sudah ketentuannya ya. Ini sebagai acuan dalam proses penambahan. Contoh misalkan kayak gini. Contoh kasus ya. 12 ditambah 10 sama dengan 22 ya. Kita ketahui desimalnya seperti ini. Ini ketentuan yang bisa dipahami oleh manusia. Nah, binernya ya, caranya yaitu rubah dulu bilangan desimal ke biner. Bilangan 12, 10 itu harus dirubah dulu ke biner. Cara merubahnya seperti apa? Merubahnya yaitu kayak gini ya teman-teman. Kita masukkan 12 karena desimal itu adalah simbolnya adalah 2, maka harus dibagi 2 gitu ya. 12 dibagi 2 maka 6 ya. Berarti habis bagi kan ya. 6 kali 2 berarti 12 ya kan, habis bagi. Setelah itu 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya kan. 3 kali 2 sama dengan 6, habis bagi kan, nggak ada sisa lagi kan, 0, berarti ini juga 0. Setelah itu hasil 3 ini masukkan ke sini, 3 dibagi 2 yaitu sama dengan 1 gitu kan, karena 1 kali 2 yaitu 2 yang mendekati
misalkan ada pertanyaan, Pak, misalkan sisanya 3, 5, dan seterusnya, itu perlu dituliskan nggak? Nah, cukup dituliskannya 1 ya, teman-teman ya, nggak perlu dituliskan 5 dan seterusnya, gitu ya. Ketentuannya seperti itu. Oke, selanjutnya hasil dari pembagian ini masukkan ke sini ya. Ini akhirnya 1 dibagi 2, hasilnya 1, gitu kan. 1/2, udah 2 nggak bisa lagi dibagi, maka kita sisakan 1 di sini ya. Ini karena yang udah prosesnya sudah tidak bisa dibagi lagi, maka udah sampai di sini finishingnya, gitu ya. Maka hasilnya adalah kode biner dari 12 adalah 1100. Kita buktikan dulu ya. Oke, kita buktikan. Biner desimal. Proses hitung secara online ya. Ini ya, desimal ke biner ya. Tadi berapa? 12 ya. 12 binernya berapa? 110. 110. Maka masukkan ke sini teman-teman ya. 110. Oke. Setelah itu 10 kita belum desimal karena belum binerkan ya. Desimal 10 kita belum binerkan, maka 10 masuk ke sini. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 kali 2 hasilnya 10. Udah ya, habis bagi ya. Maka 0. Setelah itu hasil 5 ini masukkan ke sini. Oke. 5 ini masukkan ke sini. 5 dibagi 2 dengan 2. 2 kali 2 4. 4 itu mendekati 5 ya teman-teman. Sisa 1. Nah, setelah itu 2 ini masukkan ke sini. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Habis bagi kan? Berarti 0 kan? Habiskan 1. Masukkan ke sini. 1 dibagi 2 hasilnya 1 ya kan teman-teman. Sisa 1. Nah, ini sudah habis nih, nggak bisa dibagi lagi nih. Itu kan menyatakan bahwa ini sudah nggak bisa proses lagi. Maka biner dari 10 yaitu 1010. Maka masukkan ke sini ya, 1010. Kita buktikan binernya ya. Oke, 12 kita hapus dari 10. Nah, binernya 1010. Desimalnya 10, binernya adalah 1010. Oke, maka kita masukkan ke sini. Oke, proses penjumlahannya kita pergunakan rumus ini ya. 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1. Oke, setelah itu 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1 tambah 0 hasilnya 1 ya kan? Hasilnya 1, 1. Nah, setelah itu 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1 hasilnya 1, 0 ya. 1, 0. Maka hasil dari penjumlahan 12, 10, 12 tambah 10 sama dengan 2, yaitu biner seperti ini, maka biner dari 22 adalah 10110. Kita buktikan. Oke, kita buktikan 22. 10110. Ya, teman-teman. Oke, ini untuk proses penambahan. Kita proses pengurangan, teman-teman. Proses pengurangan. Oke, kita sudah dapat bilangan desimalnya seperti ini, bilangan binernya ini. Nah, ini adalah ketentuannya ya, teman-teman. Berbeda dengan proses penjumlahan. Di pengurangan ada borrow, di mana borrow ini jika nilai yang dikurangi itu lebih besar dari nilai yang sebelumnya, itu maka berlakulah borrow. Di mana borrow ini ketentuannya yaitu mengambil nilai yang kurang itu mengambil yang di depannya, contohnya seperti ini. Jadi penambahan angka 1 gitu ya. Yang tadinya kosong maka ditambahkan 1. Maka 1 dikurangi 1 sama dengan ketentuannya 1. Itu ya, borrow. Itu. Selebihnya seperti ini. 1 dikurangi 1 dengan kosong, 1 kurangi 0, 1. Oke, kita contoh kasusnya misalkan 12 dikurangi 10, maka hasilnya 2 ya secara ini hitung-hitungan normalnya.
Kita binarkan dulu ya. Ini prosesnya seperti yang tadi saya sampaikan, sama prosesnya pembagian, yaitu dibagi 2 karena apa? Karena, desimal itu sebelumnya adalah 2 gitu ya. Kita sudah dapat binarnya untuk 12 yaitu 1100, untuk 10 binarnya 1010 ya kan. Oke, kita masukkan ke sini 1100 plus 1010, itu dikurangi. 0 dikurangi 0, maka hasilnya 0 ya kan. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Setelah itu 0 dikurangi 1. Nah, ini ketemu borrow kan ya, teman-teman, borrow. Oke, maka dia meminjam 1 ini di depannya. Maka itu berlakulah 10. 10 dikurangi 1 gitu ya. Maka hasilnya 1. 0 dikurangi 1 hasilnya 1. Oke, tadi ini sudah diambil 1, maka di sini hasilnya 0 ya. Karena sudah dipinjamkan ya. Oke, 0 dikurangi 0, maka hasilnya 0. 0 dikurangi 0, maka hasilnya 0. Setelah itu 1 dikurangi 1, maka hasilnya 0. 1 dikurangi 1, maka hasilnya 0. Maka 2 ini binarnya hasil dari binar 1100, 1010 yaitu 0010, di mana 0010 ini disimbang kedua. Kita cek ya. Oke, kita cek. Ini ya, 10 ya, 10 ya. Karena ini 00 di belakang. Di depan ini nggak berlaku lagi gitu ya. Tuh. Oke, itu untuk pengurangan soalnya. Nah, ini untuk perkalian ya, teman-teman. Perkalian dengan desimalnya dengan binar seperti ini. Nah, ini ketentuannya ya. Ketentuannya 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0. Ini kita contohnya ya. 12 kali 10 harusnya secara normalnya perhitungannya 120 ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita binarkan dulu bilangan di sini 12 dan bilangan di sini 10. Dan sudah kita bahas tadi hasilnya untuk desimal binar dari 12 yaitu 1100, binar dari 10 yaitu 1010. Oke, kita masukkan ke sini 1100. 1010 masukkan, kita lakukan perkalian. 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 1 ya kan. Hasilnya 0 semua tuh. Oke, setelah itu 1 kali 0, 1 kali 0, 0 ya. 1 kali 0, oke 0 lagi, 1 kali 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. 1, 1, 0, 0. Oke, baru masuk ke angka yang ketiga. Itu 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0. Hasilnya 0 semua kan ya. Setelah itu baru angka keempat, yaitu 1 ya. 1 kali 0, 1 kali 0, gitu kan. 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Nah, hasilnya 1, 1, 0, 0. Oke, setelah itu baru proses penjumlahan. Set. Nah, ini dia. 0 kita turunkan, 0 tambah 0 kita turunkan, 0 tambah 0 tambah 0 kita turunkan. Oke, kita punya 0-nya ada 3, baru masuk ke berikutnya. 0 tambah 1, teman-teman kita cek di atas, 0 tambah 1 itu betul nggak? 0 tambah 1 itu 1. Itu 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 0 itu 1. Tetap 1 hasilnya. Oke, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1. 0 tambah 1, ya kan, 1. Oke, itu kita turunkan 1. Oke, maka hasilnya yaitu adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0, dan 0. Kita cek betul tidak nih, hasilnya 120, binarnya adalah ini, gitu ya. Cek 120. Oke, 20. Ini ada 4, satunya ada 4, yang ada 3. Betul. Itu perkalian ya, teman-teman. Selanjutnya pembagian. Oke, pembagian. Oke, pembagian nih rumus kesemuanya 0 dibagi 1, 0, 1 tambah 1 bagi 1, 1 ya, ataupun sebaliknya 0 bagi 0 dan 0, 0, 1 bagi 1, 1 bagi 0 adalah 0. Oke, contohnya ini adalah 12 dibagi 3, harusnya 4 ya. Ini proses pembagian
kemudian skala normalnya silahkan kita binarkan. Yuk kita binarkan dulu 12, maka hasilnya 1100, lalu kita binarkan 3, maka hasilnya 11 gitu ya. Oke, maka di sini pembaginya adalah ini 11 dibagi 1100 gitu ya. Oke, setelah itu kita bagikan dulu yang paling depan ini 11 ya. 11 dibagi 11, maka hasilnya 1 ya. 1 kali 11 maka hasilnya 11. Nah, itu proses pengurangan. 1 dikurangi 1, kita cek di sini teman-teman, 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1 hasilnya 0 ya kan ya. Oke, 1 harus dibagi dengan 1 hasilnya 0 juga. Oke, maka ini sudah habis nih. Karena 0 ini sudah nggak diperlukan lagi, maka 0 yang ada sisa di sini kita alihkan ke atas. Maka nilainya adalah 100. Hasilnya ya, kita cek betul nggak 4 itu adalah 100. Oke, kita cek. Oh, betul. Hasilnya 100. Nah, itu untuk proses penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Oke, selanjutnya data yang dioperasikan adalah data yang berupa data angka, teman-teman. 0 dan 1. Data angka digolongkan menjadi yaitu data bilangan bulat atau integer dan data bilangan pecahan atau float ya. Data bilangan bulat itu ya, integer yaitu 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Nah, kalau di data bilangan pecahan yaitu atau float itu seperti 2,5, misalkan 4,5 dan seterusnya itu ya. Oke, selanjutnya arithmetic logic unit ya, merupakan bagian CPU yang berfungsi untuk membentuk operasi-operasi aritmatika dan logika terhadap data. Semua komponen CPU lainnya dan komponen penyusun komputer secara keseluruhan yang berfungsi yang pertama itu membawa data ke ALU untuk diproses, selanjutnya mengambil lagi hasil proses dari ALU. Itu untuk di CPU ya teman-teman. Nah, ini diagram penyusun CPU dengan ALU di dalamnya. Di dalam CPU itu terdapat yaitu unit control, register, bus internal CPU, dan ALU. Nah, di dalam ALU sendiri ada status flags, shifter, komplementer, dan algoritma aritmatika dan logical boolean. Itu ya komponen-komponen yang ada di dalam CPU dan dihubungkan dengan bus internal CPU. Oke. Yaitu ini ada representasi di dalam ALU-nya, yaitu ada control unit, ada register, ada flag, register, dan representasi ALU. Nah, ini hubungan interkoneksi ALU di mana ada register, unit control, flag, semuanya melalui bus. Itu selanjutnya ini penjelasan register, flag, dan unit control. Register adalah pengertian tempat penyimpanan data sementara dalam CPU. Jadi di dalam CPU ada proses penyimpanan sementara selama proses dieksekusi. Apabila terjadi proses eksekusi data dalam register dikirim ke ALU untuk diproses, maka hasil eksekusinya diletakkan ke register kembali. Sedangkan flag di-set ALU sebagai hasil dari suatu operasi. Misalnya nih, overflow flag. Di-set 1, bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Setelah itu, unit control akan menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ALU dan pemindahan data ke dan dari ALU. Oke, nah ini representasi integer seperti yang tadi saya bilang bahwa itu binary itu dengan simbolnya 2 ya kan teman-teman. Oke, setelah itu oktal itu ada simbolnya 8, desimal itu simbolnya 10 ya tadi kan, hexadesimal itu adalah 16 ya kan, seperti yang tadi ya. Hadiah 2 ini adalah simbol dari binary ya teman-teman. Oke, nah ini diagram proses ini ya yang terjadi di dalam komputer proses penerjemahannya jika itu biner ke oktal, jika itu prosesnya itu biner ke hexadesimal, jika itu biner ke desimal, itu akan prosesnya berbeda-beda gitu ya. Oktal ke desimal, oktal ke hexadesimal, dan desimal ke hexadesimal. Itu juga dengan sebaliknya, misalkan hexadesimal ke desimal. Nah, kita bahas prosesnya. Nah, itu
Selanjutnya, kita akan mencoba proses hitung-hitungan dari biner ke oktal, di mana biner itu sudah direpresentasikan simbolnya yaitu 2, sedangkan oktal itu adalah 8 ya teman-teman. Jadi kalau kita tadi sudah berkenalan dengan biner, setelah itu kita sekarang berkenalan dengan oktal adalah sebuah sistem yang berbasis 8 ya. Jadi simbolnya 8 yang dimana simbol yang digunakan oleh sistem adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7 sebenarnya ada 8 digit ya. Nah, di oktal itu bilangannya itu dibagi 3 teman-teman, dikelompokkan atau dibagi 3 ya. Jadi ini muatan dari angka 0 adalah 0, 0, 0, 0 ada 3. Muatan dari angka 1 yaitu 0, 0, 1 ya kan. 2 itu 0, 1, 0 ingatnya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini oke, kita akan menemukan contoh soal, misalkan contoh soalnya ini ya. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Kita bagikan dulu nih 3 ini ya. Kita bagi 3 nih ya. Kita bagi 3 berarti dari belakang. 0, 1, 0 masuk ke sini. Setelah itu 1, 0, 0 masuk ke sini. 1, 0, 1 masuk ke sini. Oke, kita sudah dapat pembagian 3 kelompok, ada 1, 0, 1, ada 0, 0, 1, ada 0, 1, 0. Nah, setelah itu kita cross check ke ketentuan yang ada di sini ya, teman-teman. 0, 1, 0, 0, 1, 0, berarti dia mempunyai nilai 2, masukkan 2 di sini. 0, 0, 1. Oke, maka kita cek di sini 0, 0, 1 berarti muatannya adalah 1, masukkan ke sini. 1, 0, 1 101 muatannya adalah 5, masukkan ke sini. Berarti hasil dari biner ke oktal yaitu ini 5, 1, dan 2 gitu. Oke, kita contoh kasus yang kedua. Misalkan contoh soal yang kedua, kita mempunyai contoh soal 1, 0, 1, 0, 0. Oke, seperti biasa kita bagi dulu dengan satu kelompoknya 3 digit. Berarti 001 ya kan, 001. Setelah itu 01. Nah, karena ketentuannya harus 3 digit, teman-teman, maka harus ada penambahan 1 di depannya supaya imbang. Jadi 0. Setelah itu baru kita cross check lagi 1, 0, 0. Dia mempunyai nilai berapa nih? Oh, 4. Masukkan ke sini. Setelah itu 0, 1, 0, 0, 1, 0, nah 1, 0, 2 berarti 2. Udah kan ya teman-teman? Oke, itu biner ke oktal konversinya ya. Oke, nanti teman-teman silakan cek sendiri di Google-nya ya. Silahkan untuk apa sih ngecek betul atau tidaknya biner ke oktal. Silahkan cek sendiri di sini. Ya, jadi apa? Contoh soal yang pertama. Ini 5, 1, 2 tuh ya. Oke, setelah itu kita punya nilai ini, copy, kita pastekan di sini, betul tidak? 2, 4. Itu ya biner ke oktal. Sekarang kita beralih ke konversi biner ke heksadesimal. Oke, kita sudah berkenalan dengan biner, selanjutnya kita berkenalan dengan heksadesimal. Heksadesimal adalah suatu alat yang berguna untuk dan mudah digunakan untuk menulis dengan biner dengan cepat, karena kedua sistem bilangan tersebut berdasar pada perpangkatan 2. Itu ya. Karena apa? Karena heksadesimal adalah itu ya simbolnya 16 gitu ya. Gitu. Oke, karena 16 digit ya. Oke, kita jabarkan 16 digit itu mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, di heksadesimal itu berlaku
ada huruf, mulai dari 10 itu adalah representasi huruf A, 11 ada representasi huruf B, 12 ada representasi huruf C, 13 ada representasi dari huruf B, 14 ada representasi dari huruf E, dan 15 ada representasi dari huruf F. Tuh. Oke, setelah itu kita punya ini ya, contoh soal. Oke, kita dulu. Oke, ini ya, simbol 16 digit itu kita dikonversikan dulu ke biner, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 15. Dan ketentuannya di sini di heksadesimal itu harus dalam satu kelompok itu harus 4 digit ya. 4 digit. Jadi, nah ini misalkan angka 0 itu representasi binernya yaitu 0004 digit ya, dan 1, 0001 dan seterusnya. Kita sudah tentukan, kita sudah dapatkan bilangan binernya. Nah, setelah itu kita misalkan ada soal nih 10101111, ini contoh soalnya. Kita bagikan dulu menjadi 4 loh, jadi 2 kelompok kayaknya ini ya. Dalam satu kelompok ada 4 digit, yaitu ini ya, 111110. Setelah itu kelompok kedua yaitu oke 101. Oke, karena ini baru ada 3 maka ditambahkan kosong ya di depannya. Oke, setelah itu baru kita cocokkan berdasarkan biner yang sudah ditentukan di heksadesimal. Biner dari 0101 yaitu 0101 heksadesimalnya adalah 5 gitu ya. Setelah itu 0111 heksadesimalnya adalah 7. 0111 adalah 7 ya kan. Berarti biner dari 101111 dikonversi ke heksadesimal yaitu mendapatkan angka 5 dan 7. Untuk soal yang kedua, misalkan seperti ini, 10101001. Kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok, satu kelompoknya 4 orang, 4 digit ya. 1001 kita dapat 0100, 0100 kita dapat 01010101. Oke, ini tidak ada kendala di sini untuk menambah, tidak ada proses penambahan ya. Sudah pas pembagiannya, maka kita cocokkan ulang ya seperti yang tadi. 1010 itu adalah kode heksadesimalnya adalah 10. Oke ya, 1010 adalah 10. 2 yaitu 0010 ya kan, 2. 1001 itu representasi dari nilai 9, 0101. 9, maka masukkan ke sini. Oke, karena ini adalah 10 dan heksadesimal dari 10 adalah yaitu mempunyai simbol lain yaitu A ya kan teman-teman. Maka di sini masukkan A. Maka sama dengan hasilnya adalah A29. Betul tidak? Oke, kita cocokkan. Oke, kita cocokkan. Ini kita copy. Itu A29. Betul ya teman-teman? Oke, kita bahas pemecahan berikutnya yaitu dari oktal ke desimal. Dari oktal ke desimal konversinya ya. Oke, oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8 ya teman-teman. Simbolnya 8. Simbol yang digunakan pada sistem bilangan adalah 0, 1, 2, sampai 7 ya. Ada 8 digit dari 0 sampai 7. Contoh soal, misalkan kita mempunyai kasus soalnya 1, 2, 4, 0. Berapa desimal kah? Oke, langkah ke desimal. Oke, langkah pertama
pertama kita pisahkan ya. Bahkan angka-angka 1240 ini adalah 1240. Oke, setelah itu karena ini adalah pangkat 8, ya, maka semuanya kita pangkatkan ke 8 ya. Ini 8, 8, 8, 8, 8. Oke, kita sudah masukkan 8. Kita pangkatkan berupa dari sini ya. Ya. Kita balikan ini dari kanan ke kiri, 0 dari sini angkanya, 1 dari sini angkanya, 2 dari sini angkanya, 3 dari sini. Setelah itu kita proses pemangkatan. 8 pangkat 0 yaitu 8 ya teman-teman. 8 pangkat 0 hasilnya 1 ya teman-teman. 8 pangkat 1 hasilnya 8. 8 pangkat 2 hasilnya 64. 8 pangkat 3 hasilnya 512 ya. Jadi cara pertama itu kita selesaikan ini, cara kedua selesaikan ini, cara ketiga kita definisikan ini, cara keempat adalah hasil dari pangkatan 2 dan ketiga, yaitu 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, dan 8 pangkat 3 hasilnya ini ya. Maka itu setelah kita menemukan hasilnya ini, maka di sini bilangan ini dikalikan ke pangkat ya kan. 1 kali 512 hasilnya 512. 2 dikali 4 hasilnya 128. 4 dikali 8 hasilnya 32. 0 dikali 1 hasilnya 0. Oke, karena 0 sudah enggak berlaku lagi, kita tidak masukkan di sini, maka yang kita masukkan adalah hasil dari perkalian yang 3 komponen tadi ya, yaitu hasilnya 512 ditambah 128 dan ditambah 32. Kita jumlahkan hal ini menjadi 672. Oke, itu ya cara penyelesaian oktal to desimal. Kita cek lagi ya di browser. Betul nggak nih 1240 desimalnya yaitu 672. Oke, oktal to desimal. Oktal to desimal. Ini oktalnya yaitu 1240. 1240. Oh, 1240. 2, betul ya teman-teman. Ya, hasilnya 72. Oke, itu cara menyelesaikan proses konversi dari oktal ke desimal. Nah, sekarang dari oktal ke heksadesimal. Oke, kita tadi sudah mengenal apa itu oktal, dan kita sudah mengenal tadi heksadesimal. Kita tentukan dulu di sini heksadesimal karena heksadesimal mempunyai 16 digit ya, teman-teman. Kita rubah dulu menjadi ini seperti ini tabel ini teman-teman, satu kelompok punya 4 digit ya. Ini heksadesimalnya ini banyaknya ya, teman-teman. Setelah itu kita mempunyai kasus soal yaitu 76 oktal heksadesimal. Oke, kita pisahkan 7 dan 6, 7 dan 6 kita pisahkan. Setelah itu kita cari binernya 7 itu berapa dari sini ya. Heksadesimalnya itu 0111. Oke, karena memang ini bilangan 3 ya, bukan 4, maka kita lepas 1 yaitu nolnya, maka 111 di depannya. Setelah itu 6 yaitu 0110 ya kan. 0 sudah kita lepaskan, jadi 3 digit saja yang diperlukan yaitu 110. Setelah itu kita gabungkan ini ya. Kita gabungkan kan 76 ya muatannya. Maka 1111110. Satunya ada 5. 3 tambah 2, 5 tambah 0, 1. Oke, setelah kita gabungkan, kita pisahkan lagi. Kita pisahkan. Oke, ini ya kan. Oke,
Oke, kita pisahkan menjadi 4 digit. 0111, kita pisahkan per kelompok 4 digit, setelah itu kita pisahkan lagi, sisanya 11 ya, 11. Nah, karena memang baru ada 2 dan penentunya harus 4 dalam satu kelompok, maka tambahkan 00-nya 2 ya, 002. Maka kita dapat ketentuannya ini. Setelah itu kita cari muatan dari 0011 ini, yaitu heksadesimalnya berapa? Oh, 3 nih, 00113. Masukkan ke sini 3, setelah itu 110. 110 equal 1, maka hasilnya 14. Di mana kita masukkan ke sini 14, di mana 14 ini mempunyai representasi huruf yang lain, yaitu E ya kan. Itu teman-teman, itu konversi dari oktal ke heksadesimal. Oke, selanjutnya kita melakukan konversi dari desimal ke heksadesimal. Oke, kita fokuskan ke heksadesimal dulu. Kita mempunyai nilai bilangan 16 digit ya, 0 sampai 15. Nah, ini adalah binernya. Nah, setelah itu kita punya soal 1022 desimal berapa heksadesimalkah. Oke. Kita masukkan 1022 di sini ya, 1022. Karena heksadesimal adalah representasi simbolnya adalah 16, maka harus dibagi 16. Oke, 1022 dibagi 16 berapa? Kita cek dulu. Kalkulator. Oke, 63 ya, misalkan ya. Ini kan udah ketahuan 63 ya. 63 dikali 16. 1008. Oke, coba kalau kita 64 dikali 16. Lebih kan, lebih dari 1022. Maka kita ambil nilai 63. 63. 63 bagi dari 1022, 16 dibagi 1022 yaitu 63, di mana 63 ini ya 3 dikali 16, nah itu 08 ya. 08. Nah, sisanya berapa nih ke menyentuh angka 22, 1022, berarti kita coba kurangi ya, dikurangi 1022. 14 ya, sisanya masukkan ke sini 14 ya. Masukkan ke sini 14. Setelah itu kita bagi lagi nih 63 dibagi 16 berapa, mendekati yang angka 63 ini. Ternyata di sini yang saya temui yaitu 3 ya, kita coba hitung 16 dikali 3. Oke, 48 ya teman-teman, 48. Coba kita kali 16 dikali 4, lebih kan, nggak boleh, kita harus cari minimal kurang ya, ataupun lebih bagusnya sama. Oke, kita sepakati bahwa 16 dikali 3 hasil yang mendekati dari 3 yaitu 48 ya. 48 dikurangi 3, kita cari sisanya berapa ya tadi, 15, sisanya 15, masukkan ke sini 15. Oke, setelah itu kita baca untuk membaca hasilnya, yaitu dari membaca hasilnya yaitu 3, 5, 15, dan 14 gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan 3-nya ke sini, 15-nya ke sini, 14-nya masukkan ke sini. Oke, setelah itu sudah temu nih 3-nya ya, kalau kita diheksadesimalkan kita nggak menemukan simbol lain dari 3 ini. Kalau 15 kita menemukan simbol lain yaitu berupa F, dan 14 menemukan simbol lain yaitu berupa E ya. 13D, 15 dan 14 ya. 15 itu F, 14 itu E.
itu ya hasilnya, maka 1022 desimal berapa 3 desimal, dan hasilnya itu 3 proses. Oke, hexa. Ini desimalnya yaitu 1022 gitu. Gitu ya teman-teman ya, untuk proses konversi nilai dari desimal ke hexadesimal. Oke, slide selanjutnya, alasan mendasar kenapa bilangan biner dipilih untuk mekanisme representasi data komputer yang banyak, yaitu karena komputer secara elektronika hanya mampu membaca dua kondisi sinyal, seperti sinyal hidup dan atau sinyal mati, tidak atau ada arus dan tidak ada arus, ya, ada sinyal atau ada tegangan. Tidak ada sinyal atau tidak ada arus listrik yang mengalir. Dua kondisi tersebut yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan dan kode-kode biner, di mana level tingginya jika ada tegangan, yaitu direpresentasikan dengan satu. Level rendahnya atau tidak ada arus, yaitu dengan representasinya 0. Itu harus biner. Nah, representasi integer oleh biner. Dalam sistem bilangan biner terdapat 4 macam sistem untuk merepresentasikan integer, yaitu representasi unsigned big integer, terus yang kedua representasi nilai tanda atau sign magnitude, dan yang ketiga adalah representasi bias, dan yang keempat adalah representasi komponen 2 atau two complement. Ini adalah representasi unsigned integer, di mana untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer diperlukan bilangan biner yang terdiri atas bilangan 0 dan 1. Jadi, suatu word 8 bit dapat digunakan untuk menyatakan bilangan desimal 0 hingga 25. Ya, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Representasinya ada 8. Nah ini, maka 0 pangkat 10 ya. Oke, yang dimana 10 itu adalah desimal ya, teman-teman. Itu selanjutnya konversi representasi nilai tanda. Perlakuan bit paling berarti atau paling kiri di halaman word sebagai bit tanda. Tandanya bila bit paling kiri adalah 0, paling kiri ya, paling kiri adalah 0, paling kiri, maka bilangan tersebut adalah positif ya, positif. Namun bila bit yang paling kiri adalah 1, ini ya teman-teman, maka bilangan tersebut adalah negatif. Begitu ya teman-teman untuk proses materi aritmatika komputer. Akhiri, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.